Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita pemalu dan pendiam bernama Julia, yang sedang dalam perjalanan menuju rumah teman lamanya yaitu Bobby. Setibanya di sana, Bobby menyambut Julia dengan hangat dan segera mengambilkannya minuman, kemudian mereka berdua bersulang bersama. Perlahan, Julia mulai menyesap minuman yang diberikan oleh Bobby, dan tidak lama kemudian dia mulai merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Pandangannya tiba-tiba menjadi kabur, dan dia secara bertahap mulai kehilangan kesadaran. Ternyata minuman yang diberikan oleh Bobby telah dicampur dengan obat penenang. Bobby telah berencana untuk melakukan hal buruk terhadap Julia bersama ketiga temannya yaitu Adam, Scott, dan Matt. Peserta yang paling bersemangat dalam rencana jahat itu adalah Bobby, Scott, dan Matt. Sementara Adam merasa sangat tidak nyaman melihat Julia diperlakukan seperti itu. Awalnya, Adam berniat menghentikan teman-temannya yang berperilaku tidak pantas terhadap Julia. Setelah Adam selesai dengan Julia di bawah paksaan, Julia dibius lagi agar dia tetap tidak sadarkan diri dalam waktu yang lebih lama. Tubuhnya kemudian dibuang di dekat sungai oleh mereka. Ketika Julia akhirnya sadar kembali, tubuhnya berlumuran darah dan dia segera kembali ke tempat tinggalnya. Dan kini Julia berada dalam kondisi shock berat setelah diperlakukan seperti itu oleh teman-temannya sendiri. Sejak saat itu, Julia mengalami trauma yang mendalam. Dia menjadi semakin tertutup dan menolak berbicara dengan siapapun. Setiap hari, Julia mengunjungi bar hanya untuk minum alkohol. Dan dia tidak lagi memiliki motivasi untuk pergi bekerja, memilih untuk membolos kerja berulang kali. Diketahui bahwa Julia sebenarnya bekerja di sebuah klinik bedah plastik, di mana terdapat seorang dokter yang menjadi atasannya Julia di tempat kerjanya itu bernama Dr. Lin. Dr. Lin pun menjadi bingung karena Julia tidak masuk kerja selama beberapa hari. Suatu hari, saat Julia berada di sebuah bar, dia tidak sengaja mendengar percakapan dari sekelompok wanita muda yang salah satunya ternyata adalah penyintas kekerasan seksual yang telah pulih dari traumanya. Wanita itu pun lantas menyebutkan seorang terapis bernama Dr. Tom yang menangani kasus-kasus yang melibatkan penyintas kekerasan seksual. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Julia mengikuti wanita itu saat dia pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Julia mulai bertanya kepadanya tentang terapi yang dia sebutkan. Awalnya, wanita itu tidak mau membicarakannya. Tetapi setelah mendengar bahwa Julia sendiri adalah korban kekerasan seksual, dia akhirnya memberitahu Julia mengenai terapis yang telah membantunya mengatasi traumanya. Setelah pulang dari bar, tiba-tiba Julia didekati oleh seorang wanita bernama Sadie. Sebelum menyerahkan secari kertas berisi alamat Dr. Tom kepada Julia, Sadie bertanya apakah Julia sudah melaporkan pria-pria yang melecehkannya ke polisi. Julia menjawab bahwa dia tidak pernah melaporkan mereka. Sadie kemudian memberitahu Julia bahwa dia sendiri pernah menjadi korban kekerasan seksual dan setelah mengikuti terapi Dr. Tom, dia akhirnya mampu mengatasi trauma masa lalunya. Sadie kemudian mendorong Julia untuk mengunjungi Dr. Tom saat dia tidak sibuk. Keesokan paginya, Julia kembali bekerja setelah mengambil cuti panjang. Dia memberitahukan kepada Dr. Lin alasan mengenai absen kerjanya, di mana Julia mengatakan bahwa dia memiliki masalah keluarga yang perlu diselesaikan. Sepanjang hari kerjanya, Julia terus memikirkan tentang terapi yang mungkin membantunya melakukan tindakan balas dendam terhadap pria-pria yang telah melecehkannya. Ketika dia mengingat apa yang terjadi padanya, Julia tidak bisa menerima bahwa dia diperlakukan seperti itu. Setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke alamat Dr. Tom yang tertera pada kartu nama tersebut. Setibanya di sana, Julia menyatakan niatnya untuk membalas dendam pada 3 pria, agar mereka menderita seumur hidup. Dr. Tom mulai menjelaskan bahwa jika Julia hanya bertekad untuk mencari balas dendam tanpa ada niat untuk menyembuhkan traumanya, maka dia tidak akan membantunya melakukan balas dendam tersebut. Dr. Tom menjelaskan bahwa dia hanya akan membantu Julia melakukan pembalasan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ketat. Awalnya, Julia ingin pria-pria yang menyiksanya menderita sesegera mungkin. Namun, Tom tidak dapat mengabulkan keinginannya segera, karena menargetkan seseorang membutuhkan waktu dan proses yang hati-hati, agar semuanya dapat berjalan lancar dan teratur. Julia juga akan diajarkan beberapa metode untuk menggoda pria predator, dan kemudian menghukum mereka dengan memotong burung mereka. Ketika dia sampai di rumahnya, Sadie sudah ada di sana dan mulai mengubah penampilan Julia dengan melepas kacamata dan meriasnya agar terlihat cantik. Sadie datang dengan niat memberikan pelatihan kepada Julia tentang cara menggoda pria dengan benar dan efektif. Selain godaan, Sadie juga mengajari Julia cara melawan pria dalam waktu singkat. Sadie kemudian membawa Julia ke sebuah bar untuk mencari target. Di sana, Sadie secara langsung mendemonstrasikan di depan Julia cara menghadapi pria yang mencoba memanfaatkan wanita. Sadie terlihat sangat terampil dalam menggoda pria. Dan ketika pria itu lengah, dia memukulinya dengan brutal. Meskipun dia tidak memotong burungnya karena itu hanya demonstrasi. Setelah menunjukkan semuanya kepada Julia, Sadie membawanya ke bar lain di mana Julia akan diuji untuk menggoda seorang pria dan menaklukkannya dengan cepat. Pada percobaan pertama, Julia melakukan kesalahan yang menyebabkan beberapa pria mengabaikannya. Sadie menekankan bahwa Julia tidak boleh berbicara kepada target dan sebaliknya harus menunjukkan keanggunannya sebagai wanita agar pria memperhatikannya. Pada percobaan kedua, Julia menjadi lebih percaya diri dengan penampilannya dan berhasil menarik perhatian seorang pria. Julia dan pria itu meninggalkan bar dan mulai bercuman. Untungnya, Sadie mengikuti mereka keluar sambil membawa pasangan pria tersebut.
Sadie merasa senang karena Julia akhirnya mampu menggoda seorang pria. Tahap selanjutnya yang harus diselesaikan Julia adalah memotong burung pria predator. Julia pergi ke bar lain untuk mencari pria yang mudah tergoda dan akhirnya seorang pria terpikat oleh kecantikannya. Pria itu mengikuti Julia kemanapun dia pergi sampai mereka tiba di apartemen Julia yang sengaja menjebaknya. Julia mulai melepas pakaiannya untuk membangkitkan gairahnya. Sadie dan wanita lain dari kelompok terapi Dr. Tom tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerahkan pisau kepada Julia. Julia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya dan dia bahkan mulai merasa ketagihan untuk menyakiti pria sampai-sampai dia secara sembrono membunuh dan memotong burung seorang pria, murni demi kesenangannya sendiri. Pembunuhan pertama Julia mengubahnya menjadi seorang psikopat. Julia tidak lagi bisa menahan dorongan dalam dirinya yang terus-menerus mendorongnya untuk melakukan pembunuhan. Semua pembunuhan yang dia lakukan tetap tidak diketahui baik oleh Sadie maupun Dr. Tom. Setelah membunuh seorang pria, Julia tiba-tiba menerima telepon dari Adam. Adam menelepon Julia untuk meminta maaf. Dia merasa bersalah karena dia tidak mampu menghentikan teman-temannya memperkaos Julia. Karena ingin meminta maaf secara langsung, Adam meminta Julia untuk menemuinya malam berikutnya di sebuah kafe. Setelah itu, Julia kembali ke rumah. Sadie yang kebetulan sedang mengawasi pintu depan, Sadie pun menjadi bingung ketika melihat pakaian Julia yang berlumuran darah. Julia menjelaskan bahwa dia bekerja di klinik bedah dan darah itu milik seorang pasien. Mendengar alasan ini, Sadie tidak curiga dan mempercayai kata-kata Julia. Keesokan paginya, Julia meninggalkan catatan di tempat tidur Sadie yang mengatakan bahwa dia sudah berangkat kerja. Saat Sadie hendak mandi, dia mendengar berita tentang pembunuhan seorang pria yang mayatnya ditemukan di dekat jembatan pada malam sebelumnya. Pria itu telah ditusuk sekitar 99 kali dan anehnya burungnya telah dipotong. Sadie tiba-tiba teringat bahwa pakaian Julia berlumuran darah pada malam sebelumnya. Karena semakin khawatir dengan kondisi Julia, Sadie dengan cepat mencoba mencari tahu di mana Julia berada. Sementara itu, Julia pergi ke tempat kerjanya untuk mengumpulkan benda tajam obat penenang, pakaian dan semua peralatan yang dia butuhkan untuk membalaskan dendam pada pria-pria yang memperkaosnya. Setelah menyelesaikan persiapannya, Julia menuju ke kafe untuk menemui Adam. Di sana, Adam meminta maaf kepada Julia karena tidak mampu melakukan apapun saat teman-temannya memperkaos Julia di depannya. Ia mengakui bahwa dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan kemudian, Adam menjelaskan bahwa dia tidak pernah ingin memperkaos Julia. Tetapi karena dia diancam oleh Bobby, dia terpaksa melakukannya. Agar permintaan maafnya diterima, Adam menawarkan untuk melakukan apapun yang diperintahkan Julia. Mendengar hal itu, Julia menyuruh Adam membawanya menemui Scott dan Matt. Kemudian Adam pun setuju dan langsung membawa Julia ke sebuah bar tempat Scott dan Matt biasanya berkumpul. Tanpa sepengetahuan Julia, pertemuan mereka disaksikan langsung oleh Sadie, yang berasumsi bahwa pria itu akan menjadi target pembunuhan Julia berikutnya. Karena Julia sudah mulai bertindak sendiri dan telah melanggar aturan, Sadie segera melaporkan situasi tersebut kepada Dr. Tom yang menginstruksikan Sadie untuk pergi ke apartemen Julia dan mengumpulkan informasi tentang keberadaannya. Setibanya di bar, Julia menggoda Scott dan Matt dan setelah berhasil memancing mereka, dia mengajak kedua laki-laki itu untuk pergi ke rumah Adam. Sesampainya mereka di rumah Adam, Julia mulai menyiapkan minuman untuk mereka, diam-diam menambahkan obat penenang agar mereka pingsan dan lebih mudah baginya untuk membalas dendam. Setelah meminum minuman yang disiapkan Julia, Scott dan Matt secara bertahap kehilangan kesadaran. Ternyata Julia juga membius Adam. Meskipun Adam tidak ingin memperkaos Julia dan hanya menonton saat dia dilecehkan, Julia tetap memutuskan untuk menghukumnya. Kemudian Julia pun memulai aksinya. Pertama-tama Julia memotong burung Scott dan Matt agar mereka tidak akan pernah bisa melakukan adegan mantap lagi. Sementara Adam, yang dulu hanya menontonnya diperkaos, ia dihukum secara berbeda, yaitu dengan cara mencongkel kedua matanya. Setelah menyelesaikan pembalasannya pada mereka, Julia bergegas ke apartemen Bobby untuk melakukan tindakan balas dendam terakhir. Sementara itu, di sisi lain, Sadie gagal menemukan informasi apapun tentang keberadaan Julia sampai akhirnya dia menemukan secari kertas berisi alamat Adam. Sadie segera menuju ke rumah Adam dan setibanya di sana Sadie menemukan Scott. Dan Adam terbaring di sana berlumuran darah. Kemudian, Sadie bertanya kepada mereka kemana Julia pergi dan mereka memberitahunya bahwa Julia sedang menuju ke apartemen Bobby. Pada saat yang sama, Julia baru saja tiba di apartemen Bobby dan terkejut menemukan Bobby sudah mati dengan burung yang terpotong. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seseorang memukul Julia dengan keras dari belakang, hal itu membuatnya pingsan. Julia kemudian terbangun di tempat Dr. Tom, ia merasa lemas setelah dibius olehnya. Kemudian Tom menjelaskan bahwa Julia telah melanggar aturan terapi dengan bertindak sendiri dalam melakukan pembalasan, dan karena pelanggaran ini dia sekarang harus menghadapi hukuman berat. Dr. Tom berniat menghukum Julia dengan memotong kaki, lengan dan lidahnya. Tom kemudian bercerita kepada Julia tentang masa lalunya di mana ia mengungkapkan bahwa dia dulu senang mendandani adik perempuannya tetapi ayahnya menganggap perilaku itu menyimpang dan dengan brutal ayahnya memotong burungnya Tom. Karena masa lalu yang traumatis ini, Tom memutuskan untuk menjadi terapis yang menampung wanita-wanita yang telah diperkaos, ia memperlakukan mereka seperti putrinya sendiri. Itulah sebabnya dia menghukum pemerkaos dengan memotong burung mereka. Kemudian Tom juga mengingatkan Julia bahwa dia telah memperingatkannya untuk tidak bertindak sembrono dan bersabar menunggu saat yang tepat agar tindakan mereka dilakukan dengan lancar dan tanpa menarik kecurigaan polisi.
Karena pembunuhan yang dilakukan oleh Julia terhadap seorang pria di dekat jembatan menyebabkan polisi berpatroli di setiap sudut kota untuk mencari si pembunuh. Setelah penjelasan panjangnya itu, Dr. Tom pun bersiap untuk memotong lidah Julia agar dia tidak mengulangi kesalahannya. Tepat saat Tom hendak melakukannya, salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa Sadie ada di bawah. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Sadie telah membunuh semua anak buah Tom. Menyadari bawahannya telah tiada, Tom mulai mencari penyebabnya sambil perlahan maju dengan senjata, hingga akhirnya ia menemukan Sadie tergeletak di lantai. Sementara itu Julia, yang masih lemah karena obat penenang berjuang dengan sekuat tenaga untuk menggerakkan kakinya guna membantu Sadie dan tidak lama kemudian berhasil menikam Tom. Akan tetapi dia terkena tembakan karena pergulatan itu. Meskipun terluka, Julia akhirnya berhasil bangkit kembali dan memenggal kepala Tom. Setelah semua orang mati, termasuk Tom, Sadie mengajak Julia untuk pergi bersama dan memulai hidup baru. Dan di momen itu terungkap bahwa Sadie memiliki perasaan cinta terhadap Julia sejak ia diperkaos. Hal tersebut membuat Sadie tidak lagi bisa mempercayai pria dan ingin menjalani hubungan dengan Julia sebagai gantinya. Namun tanpa diduga, Julia secara tiba-tiba menyerang Sadie dengan mengambil pistol milik Tom. Kemudian menembak Sadie dan membunuhnya. Setelah membunuh Sadie, Julia berencana untuk memulai hidup baru yang bebas dari trauma. Pada akhirnya, Julia merasa lega setelah akhirnya ia berhasil membalaskan dendam pada pria-pria yang memperkaosnya.